cukup. Lalu kita intip. Nah, aman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Baik Kang Bro, malam ini masih edisi lembur. Jadi ceritanya aku mau melakukan proses secure clap, dimana proses secure clap ini saya lakukan karena memang untuk kondisi bagian clap itu ada yang mengalami kebocoran. Jadi perlu saya lakukan secure clap. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu Kang Bro sebelum kita melakukan ke proses secure clapnya. Yang pertama, kapan saat kita harus melakukan secure clap? Satu, misalkan kita melakukan penggantian clap atau melakukan penggantian sitting clap, itu perlu dilakukan secure clap. Atau cuma sekedar servis saja atau pembersihan saja, itu juga bisa kita lakukan secure clap. Nah, efek dari klep yang bocor ini Kang Bro mengakibatkan tenaga motor kurang, sudah pasti, kemudian boros BBM, dan juga untuk settingan karbu itu juga jadi susah ya. Itu salah satu dampak jika terjadi kebocoran di bagian klep ini, terjadi bocor kompresi. Nah, kemudian perlakuan saat kita melakukan secure clap dengan posisi kita melakukan penggantian clap ataupun sitting clap itu dengan kita hanya melakukan secure saja tanpa melakukan penggantian komponen di bagian klep ini sendiri, itu perlakuannya berbeda Kang Bro. Semisalkan saya contohkan, ini melakukan penggantian sitting clap misalkan Kang Bro. Nah, jadi untuk posisi cara penyekiran klepnya itu tahap-tahapnya itu berbeda dengan kondisi kita secure clap namun tanpa melakukan penggantian clap maupun sitting clap. Jadi misalkan kita melakukan penggantian sitting clap, kita gunakan clap yang lama dulu Kang Bro untuk melakukan proses secure-nya. Jangan langsung clap yang baru kita gunakan. Kenapa demikian? Karena posisi sitting clap yang baru itu belum tentu menjamin kerataannya Kang Bro, atau tingkat presisinya itu belum menjamin. Artinya pada saat kita lakukan secure pertama, nanti terlihat untuk tapakan dari goresan hasil secure itu biasanya kadang miring Kang Bro ya. Jadi untuk mengantisipasi supaya klep yang baru itu juga tidak langsung tergerus terlalu banyak Kang Bro, jadi kita gunakan klep yang lama, istilahnya untuk membuat jalan dulu, nanti biar terlihat posisi yang tergores lebih dalam atau yang tergores sedikit itu kan terlihat. Nah, itu untuk mengantisipasi saja. Beda halnya kalau misalkan tidak melakukan penggantian klep maupun sitting clap, kita langsung bisa secure menggunakan ambril yang halus ya. Kalau misalkan permukaan dari sitting clap atau clap ini tidak terlalu kotor atau tidak terjadi kropos, soalnya biasanya ada juga model daun clap yang seperti kropos-kropos. Nah, itu saat kita akan melakukan secure disarankan kita gunakan ambril yang lebih kasar terlebih dahulu, baru dilanjutkan nanti ambril yang halus. Nah, karena ini posisinya tidak melakukan penggantian clap juga tidak melakukan penggantian sitting clap, maka kita langsung bisa menggunakan ambril yang halus Kang Bro. Dan sebelum melakukan proses secure clap, saya sarankan untuk bagian saluran-saluran ini dibersihkan terlebih dahulu Kang Bro ya. Di bagian saluran intake, lubang exhaust ini dibersihkan terlebih dahulu dari kerak-kerak yang ada. Juga ruangan sini dibersihkan sebisa mungkin ya sampai bersih. Kalau misalkan proses pembersihannya itu setelah proses secure clap, itu dikhawatirkan nanti akan merubah tingkat kerapatannya kembali. Misalkan sudah selesai di secure clap baru dibersih-bersihkan ya untuk bagian-bagian kerak yang ada. Nah, itu biasanya dikhawatirkan nanti bagian bibir clap dan sitting clap itu tergores oleh misalkan sikat kawat atau apa ya semacamnya. Nah, itu hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi proses pembersihannya atau prepare sebelum kita melakukan secure clap, kita bersihkan dulu semuanya termasuk clap, kepala clap ya, dari kerak-kerak yang ada, baru kita bisa melakukan proses secure clap.
semuanya sudah dibersihkan. Nah, nanti setelah selesai proses sekir klep, kita tinggal bilas, cuci pakai BBM, lalu kita semprot. Sebisa mungkin untuk sisa kotoran yang ada di dalam sini tuh harus benar-benar bersih Kang Bro, nggak boleh ada sisa ya, karena itu akan membuat batang klep ini juga ikut terkikis kalau misalkan ada sisa dari obat amril yang masuk ke atau menempel di bagian batang klep ini. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk perlengkapannya, untuk metode yang sering saya gunakan, saya hanya menggunakan selang seperti ini ya, karena klepnya ini cuma dua. Kalau misalkan di motor yang lain yang memiliki 4 klep itu juga saya masih menggunakan selang ini Kang Bro, karena menurut saya ya lebih mudah, bahan-bahannya didapat juga mudah, kemudian untuk proses finishingnya nanti juga feelnya lebih dapat, seperti itu kalau menurut saya pribadi. Tapi setiap mekanik itu juga memiliki cara sendiri-sendiri Kang Bro. Silakan buat kawan-kawan yang berbeda teknik bisa di share di kolom komentar ya. Nah, langsung saja kita akan lakukan proses sekir klep. Jadi ini tidak melakukan penggantian apapun ya, cuma istilahnya bersih-bersih saja. Dan untuk bagian seating klep ini juga sebenarnya sudah lumayan bersih, karena sebelumnya sudah dicek untuk kondisi kebocoran itu tidak terlalu parah. Terjadi kebocoran itu di bagian klep in kemarin ya, setelah saya bongkar, sebelum saya lepas seperti ini sudah saya cek Kang Bro. Bagian klep in itu lumayan agak parah, tapi untuk yang X itu tidak terlalu parah. Jadi ini tetap saya sekir di keduanya, dan untuk bagian X ini sudah saya sekir Kang Bro. Ini saya akan memperagakan untuk bagian in. Oke, sekarang kita kasih oli dulu untuk batang klepnya supaya nggak terjadi gesekan terlalu ini ya, untuk ke bagian bos klepnya. Oke, kita lumasi oli, kemudian kita kasih amril. Nggak usah terlalu banyak Kang Bro, secukupnya saja. Kemudian jangan lupa disediakan pertalite atau BBM Kang Bro, nanti untuk melumasi juga. Dan selain BBM atau pertalite juga sediakan oli yang bersih ya, membantu supaya nanti lebih lancar proses sekirnya. Oke, kemudian kita masukkan untuk klepnya. Kita pasang untuk selangnya. Oke. Oke, kita bisa mulai ya untuk proses sekir klepnya. Pertama, untuk proses sekir klep itu kita lakukan dengan cara kita angkat ya, naik turun seperti ini Kang Bro. Itu tujuannya untuk proses penggerusan. Kita angkat naik turun seperti ini. Seperti ini.
Jika dirasa tidak ada gigitan Kang Bro, kita bisa tambahkan BBM. Kayak gigitannya kurang gitu ya, tambahkan BBM. Nah, ini kan menggigit lagi, suaranya beda. Nah, kemudian kalau masih ada sisa-sisa yang di pinggiran sini, untuk amplirnya kita oleskan kembali. Ini masih proses menggerus ya Kang Bro, masih kita angkat naik turun seperti ini. Oke, setelah proses penggerusan dirasa cukup, kita lakukan proses pemutaran saja seperti ini Kang Bro, tanpa diangkat naik turun kembali. Kenapa? Karena kita sudah tidak melakukan proses penggerusan. Ini tahap proses penghalusan Kang Bro. Jadi kita tinggal putar saja tanpa diangkat ya. Seperti ini. Berapa lama untuk proses penghalusannya ini sampai suaranya berubah menjadi halus Kang Bro, tidak terdengar kasar. Kalau ini kan masih terdengar agak kasar. Nanti kalau kita putar terus lama-lama akan lebih senyap suaranya. Istilahnya nggak seperti apa ya, suara kasar gitu. Nanti lama-lama suaranya lebih halus. Oke ya, untuk videonya proses penghalusan ini agak saya percepat Kang Bro. Oke Kang Bro, ini suaranya sudah lebih senyap ya, tidak seperti tadi. Nah, kalau suaranya sudah lebih halus, kita tambahkan oli Kang Bro, biar lebih halus dan ringan. Proses penghalusannya biar lebih cepat. Oke, kita tambahkan oli, kemudian kita putar-putar lagi. Ingat, tanpa diangkat ya, ini proses penghalusan. Oke, untuk videonya saya percepat kembali sampai dirasa ini benar-benar udah halus. Baik Kang Bro, suaranya sudah cukup halus ya. Sekarang kita bisa cek. Kita lepas. Untuk selangnya kita angkat. Kemudian kita cuci dulu nih ya menggunakan bensin. Kemudian kita lap menggunakan lap bersih Kang Bro. Kemudian perhatikan untuk permukaan ya, permukaan klepnya. Nah, sudah merata ya. Sudah merata. Kemudian untuk bagian seating klep kita bersihkan. Kita lap. Kita lap seperti ini Kang Bro, untuk pembilasannya nanti ya. Nah, setelah kita bersihkan seperti ini,
kita bisa lakukan finishing ya menggunakan autosol, atau jika tidak dilakukan finishing menggunakan autosol juga tidak masalah Kang Bro. Tapi kita ada teknik terakhir lagi, tambahan teknik terakhir, yaitu kita masukkan klep kemudian kita ketuk-ketuk ya, supaya permukaan atau bidang dari bibir klep ini dengan seating klep itu lebih merata lagi. Seperti ini contohnya, kalau misalkan nggak mau di finishing menggunakan autosol ya. Nah, seperti ini Kang Bro. Ketukan ini akan memberikan efek permukaan bidang singgung itu lebih rata lagi Kang Bro. Sebelum dilakukan pengecekan, lakukan teknik seperti ini. Atau diputar-putar menggunakan jari lewat sini. Kalau misalkan nggak licin bisa ya diputar seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi saya biasanya menggunakan teknik ketuk seperti ini. Seperti simulasi saat klep bergerak naik turun. Seperti itu Kang Bro, kalau misalkan nggak dilakukan finishing menggunakan autosol. Tapi kali ini saya akan lakukan finishing menggunakan autosol supaya lebih mantap lagi. Saya tambahkan autosol dulu. Oke, kasih oli lagi ya untuk batang klepnya. Kita masukkan. Kita pasang selang. Nah, saat proses finishing ini juga sama, kita tinggal memutarnya saja Kang Bro, tanpa kita melakukan proses naik turun, kita tinggal putar saja. Nah, seperti ini. Nanti kalau terasa lengket atau seret, kita bisa tambahkan BBM atau oli. Kalau bisa kita tambahkan oli, jangan menggunakan BBM lagi Kang Bro. BBM nanti terakhir untuk mencuci ya, atau membilas. Oke, kita tambahkan oli. Kita putar kembali. Nyaris nggak ada suaranya Kang Bro. Nah, ini lama-lama dirasa lengket Kang Bro, karena sudah cukup halus ya. Jadi lengketnya itu efek dari oli yang kita berikan ini tadi. Kalau misalkan masih ada kasar-kasarannya, meskipun dikasih oli itu belum lengket. Seperti tadi di awal ya, setelah proses penghalusan tapi masih ada amrilnya, itu juga masih tetap ringan meskipun dikasih oli. Tapi ini proses finishing saat pakai oli seperti ini nanti lama-lama terasa lengket dan muternya berat juga Kang Bro. Karena ini posisi dua persinggungan antara bibir klep dan seating klep itu benar-benar sudah halus. Oke, saya rasa cukup ya. Langsung kita lepas kemudian kita bilas. Oke, kita cuci dulu pakai BBM. Sekalian kita bilas di bagian seating klepnya. Oke Kang Bro, selanjutnya saya semprot dulu ya menggunakan kompresor. Oke Kang Bro, saya kasih tunjuk ini ya posisi yang sudah saya finishing menggunakan autosol dan yang belum di finishing menggunakan autosol. Ini ya, ini tadi yang bagian in yang sudah kita gunakan autosol terlihat mengkilap seperti ini Kang Bro. Bagian seating klepnya dan juga klepnya ini bisa dilihat. Ya,
lebih mengkilap dibandingkan posisi untuk klep X. Setting klep X ini dilihat, dia kan masih bures seperti ini, belum mengkilap. Ini kan agak gelap karena sudah mengkilap, dan ini ya baru bersih saja tapi tidak mengkilap seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai auto solve ya lebih mantap lagi. Dan ini akan saya auto solve juga untuk bagian X. Jadi ini saya tunjukkan perbedaan antara yang menggunakan auto solve dan yang tidak ya. Yang tidak menggunakan auto solve seperti ini yang menggunakan auto solve. Oke, saya selesaikan dulu untuk finishing di bagian klep X-nya ini. Nanti baru kita lakukan proses teknik pengetukan supaya lebih benar-benar rapat nanti. Oke, saya lanjutkan dulu untuk proses finishing klep X. Baik Kang Bro, ini dari kedua klep sudah saya finishing menggunakan auto solve ya. Di sini bisa dilihat untuk klep X terlihat lebih mengkilap juga ya. Di bagian tengah ini nampak lebih hitam warnanya ya, karena sudah saya finish menggunakan auto solve. Nah, sekarang kita tinggal lakukan teknik ketuk seperti ini Kang Bro, supaya lebih rata lagi, lebih rapat lagi. Atau mau diputar seperti ini sambil ditekan, bisa Kang Bro. Oke, untuk yang sebelah. Oke, cukup Kang Bro. Nah, sebelum dirakit atau dipasang untuk per klepnya, kita bisa cek dengan kondisi seperti ini Kang Bro. Oke ya, kita coba cek. Namun kondisi pengecekan seperti ini terkadang masih sedikit ada rembesan Kang Bro, karena daya tekan dari jari-jari kita itu, dari jempol misalkan, itu nggak sekuat dari tekanan per klep saat dipasang ya. Kalau misalkan ada rembesan sedikit sekali, itu nggak masalah. Tapi kalau masih ada rembesan lumayan banter ya, kita lakukan finishing ulang lagi, diulangi lagi. Tapi kita coba cek dulu. Nah, ini posisinya kita tekan seperti ini ya. Kita tekan, kemudian kita tuang BBM di sini. Ini untuk klep X dulu ya. Kita coba cek. Sebentar. Aduh, habis ini BBM-nya. Oke, masih cukup lah Kang Bro, ada genangan. Nah, kita cek di sini ya. Oke Kang Bro, rapat ya. Nah, ini kita tekan menggunakan jari seperti ini Kang Bro. Kita tekan menggunakan jempol. Ini sudah rapat seperti ini Kang Bro. Nanti saat per klep dipasang itu pasti dijamin lebih rapat lagi, karena daya tekannya lebih kuat daripada jempol kita. Pastinya seperti itu Kang Bro. Kemudian kita cek di bagian in. Oke, saya buang dulu sisa BBM-nya. Saya tuang untuk klep in. Ya, kita cek untuk klep in. Kita tuang BBM di lubang manifold.
Oke, cukup. Lalu kita intip. Nah, aman ya. Oke, selanjutnya kita tinggal proses pemasangan seal klep baru dan pemasangan per klepnya Kang Bro. Oke ya, mungkin videonya sampai di sini untuk proses gear klep manual. Semoga bermanfaat. Selanjutnya jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.